Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dasar pemrograman menggunakan C++. Oke, jadi dalam program C++, pada modul ini kita akan mempelajari berbagai konsep fundamental yang akan digunakan untuk gunakan pemrograman yang kuat dan efisien. Nah, pada daftar isi kali ini terdapat variabel, yaitu kita akan memahami konsep dasar penyimpanan data pada C++. Kemudian yang kedua terdapat tipe data, yaitu mengenal berbagai jenis data yang dapat digunakan dalam C++. Kemudian yang ketiga konstanta, yaitu kita akan menggunakan nilai yang tidak dapat diubah. Dan kemudian yang keempat ada array. Ini kita akan coba untuk menyimpan koleksi data sejenis. Kemudian yang kelima terdapat input atau output pengguna, yakni untuk berinteraksi dengan pengguna. Kemudian yang keenam terdapat fungsi. Fungsi sendiri ini dapat digunakan untuk mengorganisir kode menjadi blok yang dapat digunakan kembali. Kemudian yang ketujuh terdapat scope variabel. Ini yang dapat kita gunakan untuk memahami jangkauan akses variabel. Dan yang ke-8 terdapat contoh aplikasinya, dan kita dapat melihat implementasi praktis konsep-konsep dalam menggunakan C++. Yang pertama, variabel. Ini fondasi untuk menyimpan data. Variabel adalah elemen fundamental dalam setiap bahasa pemrograman. Dapat kita bayangkan jika variabel sebagai kotak penyimpanan bernama di dalam memori komputer, di mana kita bisa menaruh data dan kapan saja selama program berjalan. Dapat 3 karakteristik pada variabel, yakni yang pertama terdapat nama umum. Nah, setiap variabel harus memiliki nama yang berbeda agar dapat diidentifikasi. Kemudian yang kedua terdapat karakteristik tipe data. Ini variabel harus memiliki tipe data yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpan. Ini terdapat misalnya angka, teks, atau boolean. Yang ketiga, nilai fleksibel, yakni kita dapat mengubah nilai variabel berkali-kali selama eksekusi program sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kita lanjut. Contoh deklarasi variabel dalam C++. Dalam C++, deklarasi variabel melibatkan penumpang tipe data diikuti dengan nama variabel dan opsional inisialisasi nilai awal. Ini terdapat contoh kode, yaitu int x sama dengan 20, yaitu variabel integer untuk menyimpan bilangan bulat. Kemudian double x sama dengan 170,5, yakni variabel double untuk bilangan desimal. Kemudian terdapat char grade sama dengan a, yakni variabel karakter untuk satu huruf atau simbol. Dan terdapat for is hidden sama dengan true, yakni variabel boolean untuk nilai benar atau salah. Ini terdapat penjelasan tipe data dasar, int untuk menyimpan bilangan bulat seperti usia, jumlah atau hitungan. Kemudian double untuk menyimpan bilangan desimal presisi ganda, dan cocok untuk tinggi atau berat. Kemudian char untuk menyimpan satu karakter seperti huruf, angka, atau simbol. Kemudian bool, yakni dapat kita gunakan untuk menyimpan nilai kebenaran, true or false, atau benar atau salah. Kemudian kita lanjut, ini yang kedua, tipe data untuk klasifikasi informasi. Tipe data adalah aturan yang menentukan jenis nilai apa yang dapat disimpan oleh suatu variabel dan operasi apa saja yang bisa dilakukan terhadap nilai tersebut. Pemilihan tipe data yang tepat sangat penting untuk efisiensi dan keakuratan program. Ini dapat kita lihat terdapat int dengan ukuran 4 byte, dapat mengklasifikasikan informasi mulai dari 2 miliar angka, negatif 2 miliar angka hingga sekitar 2,1 miliar angka. Contohnya int x sama dengan 20, jadi double, yakni bukan 8 byte,
sini dapat menampung data yang lebih dari 1,7 miliar sampai 308. Contohnya double height 170,5. Kemudian di float berukuran 4 byte dapat menampung kurang lebih 3,4 miliar data. Kemudian contohnya yakni float price 99,99. Kemudian data char yakni 1 byte dapat menyimpan hingga negatif 108 hingga 127. Kemudian contohnya ini char grade sama dengan A. Kemudian terdapat bool yakni berukuran 1 byte yang mengidentifikasikan informasi berupa true atau false. Contohnya bool is taken sama dengan true. Kemudian yang terakhir string, variabel text. String name sama dengan, contohnya string name sama dengan Alice. Yang ketiga, konstanta. Ini nilai yang tidak berubah. Berbeda dengan variabel yang nilainya bisa berubah, konstanta sendiri adalah nilai tetap yang dideklarasikan sekali dan tidak bisa diubah sepanjang eksekusi program. Konstanta sangat berguna untuk menyimpan nilai-nilai penting yang seharusnya tidak dimodifikasi secara tidak sengaja, seperti nilai matematika, pi, batas ukuran, atau nama aplikasi. Ini terdapat deklarasi konstanta. Untuk membuat konstanta di C++, gunakan kata kunci const sebelum tipe data dan berikan nama variabel dengan huruf kapital untuk konvensi yang baik. Di sini terdapat contoh const double p sama dengan 3,14159. Kemudian terdapat const int max sama dengan size sama dengan 100. Kemudian terdapat const string app name sama dengan my application. Di sini terdapat keuntungan saat kita menggunakan konstanta. Di antaranya integritas data. Itu mencegah perubahan nilai yang tidak sengaja dan menjaga konsistensi data. Kemudian keterbacaan kode, yakni membuat kode lebih mudah dibaca dan dipahami karena nilai-nilai penting diberi nama yang deskriptif. Kemudian terdapat pemeliharaan mudah. Jika nilai konstanta perlu diubah, cukup modifikasi di satu tempat saja, tidak perlu mencari di seluruh kode. Dan yang keempat, terdapat array atau yang dapat kita gunakan untuk koleksi data berurutan. Array sendiri adalah struktur data yang memungkinkan kita dapat menyimpan sebuah nilai dengan tipe data yang sama dalam satu variabel. Nilai-nilai ini disimpan secara berurutan dalam memori dan diakses menggunakan indeks numerik dimulai dari 0. Dan ya, terdapat jenis A, yakni array statis. Nah, array statis memiliki ukuran yang tetap dan ditentukan saat deklarasi. Setelah dideklarasikan, ukurannya tidak bisa diubah. Nah, contohnya seperti ini, deklarasi dan inisiasi int numbers 5. Ini terdapat angka 10, 20, 30, 40, dan 50. Array dengan 5 elemen. Dan int values, ya, deklarasi tanpa inisialisasi. Kemudian kita dapat mengakses dan mengubah elemen values 0 sama dengan 100 untuk menetapkan nilai ke indeks pertama. Kemudian int first value dan 0 untuk mengakses elemen pertama. Code numbers 2 untuk menampilkan elemen ketiga. Nah, di sini dapat nilai 30. Kemudian kita dapat menggunakan seluruh array for dengan memasukkan for buka inti sama dengan 0, titik koma i kurang 5, titik koma i plus plus kurang awal buka code numbers i seperti ini. Kemudian terdapat yang kedua B vektor atau array dinamis. Vektor adalah array dinamis yang ukurannya dapat berubah selama program berjalan. Ini lebih fleksibel daripada array statis. Di sini vektor atau string name deklarasi vektor kosong, jadi untuk menambah elemen, pushback alias menambahkan elemen di akhir elemen. Ini terdapat name pushback bob. Kemudian untuk mengakses elemen
elemen, ini kita dapat menggunakan string first, name no. Untuk mengakses elemen pertama, code name, menampilkan elemen kedua. Kemudian yang terakhir dapat menampilkan seluruh vektor, yakni dengan for, constring, dan name, names. Kemudian yang kelima terdapat input atau output pengguna. Interaksi dengan pengguna adalah bagian terpenting dari setiap program di C++. Kita menggunakan cin untuk menerima input dari keyboard dan cout untuk memberikan output ke layar. Yang pertama, yang A, yaitu output ke konsol atau cout. Cout digunakan untuk menampilkan teks, nilai variabel, atau kombinasi keduanya ke layar. Cout, yakni contohnya bisa kita coba kan hello world. Nah, ini untuk menampilkan teks. Kemudian code nilai x kurung buka. Nah, dan di sini dapat x untuk menampilkan variabel. Kemudian yang kedua di input dari pengguna cin dan getLine. Cin dan getLine digunakan untuk membaca data yang diketik oleh pengguna itu sendiri. Nah, di sini cin itu ideal untuk input satu kata atau angka. Cin akan berhenti membaca ketika bertemu spasi atau garis baru. int age, cout, masukkan usia Anda, cin age. Kemudian di getLine. Ini dapat digunakan untuk membaca string yang mungkin mengandung spasi, seperti nama lengkap. GetLine akan membaca hingga menemukan karakter baris baru. String name, yakni cout, masukkan nama lengkap Anda, getLine, cin name. Di sini dapat catatan, yakni saat menggunakan cin diikuti oleh getLine, selalu gunakan cin ignore kurung tutup untuk membersihkan buffer input, supaya ini mencegah getLine membaca karakter baris atau sisa dari input cin sebelumnya. Dan yang keenam, fungsi, yakni modularitas dan reusabilitas kode. Fungsi sendiri adalah blok kode terstruktur yang dirancang untuk melakukan tugas spesifik. Menggunakan fungsi membuat kode lebih terorganisir, mudah dibaca, dan dapat digunakan kembali di berbagai bagian program. Ini adalah kunci untuk modularitas dan efisiensi dalam pemrograman. Dan yang pertama nih terdapat A, fungsi sederhana, ini tanpa parameter dan return. Di sini terdapat kode void greet, yakni void berarti tidak mengambil nilai, code hello world and dan main greet memanggil fungsi return 0. Kemudian yang kedua terdapat B, fungsi dengan parameter. Parameter memungkinkan fungsi menerima data dari bagian lain program saat dipanggil. Dan di sini buat contoh coding void greet untuk string name awal buka ini adalah parameter. Dan cout hello name dan int main greet Alice mengambil fungsi untuk dengan argumen Alice. Kemudian greet buka Bob dan return 0. Lanjut, ini terdapat ringkasan konsep dasar C++. Yang pertama, variabel. Variabel adalah wadah penyimpan data yang dapat diubah selama program berjalan. Kemudian yang kedua, terdapat tipe data, kelas, ini klasifikasi data yang menentukan jenis nilai yang bisa disimpan variabel. Dan yang ketiga, konstanta. Ini nilai tetap yang tidak dapat diubah setelah dideklarasikan untuk integritas data. Kemudian yang keempat, terdapat array. Ini struktur data untuk menyimpan koreksi elemen dengan tipe data yang sama. Kemudian yang kelima, IRO pengguna. Mekanisme program untuk mengenai input dan menambah output kepada pengguna. Kemudian yang keenam, fungsi. Ini blok kode yang dapat digunakan kembali untuk tugas-tugas spesifik untuk meningkatkan modularitas. Kemudian yang ketujuh, scope variabel. Ini aturan yang menentukan di mana suatu variabel dapat diakses lokal atau global. Kemudian yang ke-8, aplikasi praktis. Ini implementasi konsep-konsep ini dalam studi kasus nyata untuk pemahaman yang dalam. Nah, sekian dari saya, itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.